Jadi, di sini kami akan mempresentasikan tugas informatika, yaitu dampak informatika. Saya akan memperkenalkan nama saya sendiri, yaitu Stefania Matiparante Salu, dan saya mewakili rekan saya, yaitu Febriani Liter. Jadi, topik utama kita dalam presentasi kali ini, yang pertama adalah dampak informatika dalam bidang pendidikan, yang kedua dampak informatika dalam bidang ekonomi, yang ketiga dampak informatika dalam bidang politik, dan yang keempat dampak informatika dalam bidang sosial. Nah, informatika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pemrosesan, pengolahan, analisis, dan pengelolaan informasi menggunakan teknologi komputer. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu dampak informatika dalam bidang pendidikan. Informatika memungkinkan akses informasi yang lebih luas melalui internet dan platform pembelajaran digital. Teknologi seperti e-learning dan aplikasi pendidikan membantu siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Namun, ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial langsung dan meningkatkan risiko plagiarisme. Jadi yang pertama ada dampak positif dalam bidang pendidikan. Yang pertama mempermudah akses informasi dan pembelajaran, termasuk pembelajaran jarak jauh atau online yang memungkinkan siswa belajar tanpa batasan tempat dan waktu. Hal ini meningkatkan kualitas pendidikan dengan bahan pembelajaran digital yang interaktif. Yang kedua, munculnya metode pembelajaran baru yang lebih efektif dan penggunaan perpustakaan digital yang menghemat waktu pencarian sumber belajar. Yang ketiga, memudahkan administrasi pendidikan seperti pendaftaran sekolah dan kuliah secara online. Yang keempat, memfasilitasi penelitian dan inovasi akademik dengan teknologi canggih. Yang kelima, meningkatkan interaksi antara siswa dan guru melalui platform digital. Yang keenam, memungkinkan sistem pendidikan jarak jauh yang lebih fleksibel. Nah, adapun dampak negatif dalam bidang pendidikan. Yang pertama, kemudahan akses informasi juga memicu pelanggaran hak kekayaan intelektual atau plagiarisme. Yang kedua, potensi penyalahgunaan teknologi untuk tindak pidana serta munculnya generasi dengan pengetahuan tinggi tapi moral rendah. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi dapat menurunkan kemampuan interpersonal dan komunikasi langsung. Yang keempat, masalah keamanan dan privasi data pribadi dalam sistem pembelajaran online. Yang kelima, kesenjangan teknologi yang menyebabkan tidak meratanya akses pendidikan, terutama di daerah terpencil. Yang keenam, risiko plagiarisme meningkat karena kemudahan akses informasi. Yang ketujuh, kurangnya interaksi sosial langsung antara siswa dan guru. Nah, selanjutnya, dampak informatika dalam bidang ekonomi. Teknologi informatika mendukung perkembangan bisnis melalui e-commerce, digital marketing, dan sistem pembayaran online. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dengan otomatisasi dan analisis data. Namun, muncul tantangan seperti keamanan data, penipuan online, dan kesenjangan akses teknologi. Positif dalam bidang ekonomi, yaitu yang pertama mempercepat digitalisasi ekonomi dan transaksi keuangan, yang kedua meningkatkan produktivitas industri melalui otomatis dan informasi, yang ketiga mempermudah akses pagar keluar bagi penduduk produk lokal dan mendukung pengembangan startup serta UMKM berbasis teknologi. Yang keempat, membantu bisnis berkembang melalui e-commerce dan digital marketing. Yang terakhir dan kelima, menciptakan peluang kerja baru di bidang IT dan data analitik. Dampak negatif dalam bidang ekonomi. Yang pertama, kesenjangan digital yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat mengakses teknologi sehingga tertinggal secara ekonomi. Yang kedua, potensi pengangguran akibat otomatisasi dan penggantian tenaga kerja manusia dengan mesin. Yang ketiga, munculnya penipuan online dan kejahatan siber. Yang keempat, ketimpangan ekonomi bagi mereka yang tidak memiliki akses teknologi. Yang kelima, ketergantungan pada sistem digital dapat menyebabkan risiko keamanan data. Nah, adapun dampak informatika dalam bidang politik. Informatika mempermudah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui media digital. Transparansi pemerintahan meningkat dengan adanya akses informasi publik secara online, namun penyebaran berita hoaks dan risiko peretasan data menjadi tantangan utama dalam dunia politik digital.
Nah, adapun dampak positif dalam bidang politik, yang pertama, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam politik melalui media sosial. Yang kedua, memudahkan akses informasi politik dan penyebaran ideologi politik secara cepat. Yang ketiga, memperkuat hubungan diplomatik melalui diplomasi digital dan pengelolaan data pemilu yang lebih akurat dan efisien. Yang keempat, mempermudah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui media digital. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan akses informasi pemerintahan. Yang keenam, memungkinkan partisipasi publik dalam kebijakan melalui survei dan petisi online. Nah, selain dampak positif, ada juga dampak negatif dalam bidang politik. Yang pertama, penyebaran disinformasi dan berita hoaks yang dapat merusak reputasi dan stabilitas politik. Yang kedua, potensi manipulasi data politik dan penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan tertentu. Yang ketiga, penyebaran berita hoaks dan propaganda politik semakin mudah. Yang keempat, risiko peretasan dan kebocoran data pemerintah. Yang kelima, polarisasi politik akibat algoritma media sosial yang memperkuat opini tertentu. Dampak informatika dalam bidang sosial. Media sosial dan teknologi komunikasi menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia, meningkatkan kesadaran sosial, dan mempermudah interaksi. Namun, dampak negatif seperti cyberbullying, penyebaran informasi palsu, dan berkurangnya interaksi langsung juga perlu diperhatikan. Dampak positif dalam bidang sosial yaitu yang pertama, mempermudah komunikasi antar individu, bahkan lintas negara. Yang kedua, memudahkan pemerintah dalam sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Yang ketiga, memfasilitasi pertukaran budaya dan penyebaran nilai-nilai moral serta kebudayaan secara luas. Yang keempat, menghubungkan masyarakat lintas daerah dan negara serta memudahkan penyebaran karya-karya anak bangsa. Yang kelima, meningkatkan kesadaran sosial melalui kampanye digital. Yang keenam, mempermudah komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Negatif dalam bidang sosial yaitu yang pertama, kesenjangan digital yang memperlebar jurang antara kelompok masyarakat yang mampu mengakses teknologi dan yang tidak. Yang kedua, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi menyebabkan gangguan sosial seperti isolasi dan kurangnya interaksi sosial langsung. Yang ketiga, masalah keamanan privasi siber dan penyebaran konten negatif yang dapat merusak moral dan nilai sosial masyarakat. Yang keempat, cyberbullying dan ujaran kebencian sebagai marak. Yang kelima, penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Informatika bukanlah sekedar ilmu komputer, ia adalah seni merangkai kreativitas dan logika untuk menciptakan solusi bagi permasalahan manusia. Inovasi adalah nadi yang menggerakkan kemajuannya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.